Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat konsep dimanapun berada dan kapanpun menyaksikan. Saat ini kita kembali melanjutkan diskusi Sekolah Sabat, sudah sampai ke pelajaran yang kelima, semua bangsa dan Babel. Dan malam hari ini Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang akan menyampaikan materi untuk beberapa menit ke depan, dan setelah itu kita akan berdiskusi. Jadi bila mana ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Pendeta Jimmy Huta Barat melayani di Sumatera kawasan tengah di Batam, tepatnya distrik Tiban, Batam. Sebelum kita lanjut, kami memohon Pendeta Muda Matias Tanei memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang kami muliakan melalui Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur untuk waktu yang baik ini Tuhan boleh berikan kepada kami. Secara khusus kami akan menggunakan beberapa waktu ke depan untuk belajar pelajaran Sekolah Sabat. Berkati hamba-Mu Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang akan memaparkan. Tuhan boleh menyertainya melalui tuntunan Roh Kudus, dan bahkan kami semua yang mengikuti saat ini, baik sahabat-sahabat konsep yang mengikuti secara live lewat Facebook, biarlah Roh Tuhan menuntun kami agar dengan belajar bersama-sama ini kami boleh mendapatkan pelajaran yang baik, pemahaman yang baik melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, dan Roh yang sama akan menolong kami untuk menghidupkannya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Matias. Berikut ini kami berikan waktu kepada Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Terima kasih. Pertama sekali kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus, yang memberkati kita, memelihara kita hingga pada saat ini. Sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan melalui Facebook dan juga nanti akan disaksikan melalui YouTube. Terima kasih Pendeta Ricky Mual, sahabat saya ya, yang sudah mengawali tadi dengan memberikan juga kesempatan ini bagi saya, juga sudah diawali dengan doa oleh Pendeta Matias. Kita akan kembali merangkumkan atau meringkas pelajaran Sekolah Sabat kita di triwulan yang pertama ini, di pelajaran yang kelima. Ya. Saya akan share screen dulu. Baik, apa sudah kelihatan? Oke. Kita masuk di pelajaran yang kelima, semua bangsa dan Babel. Ya, tentu di kitab Kejadian ini kita melihat bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan atau bapak-bapak leluhur kita, nenek moyang kita yang tampil, yang dituliskan di sini, mulai dari sejak Adam ya di penciptaan, dan sekarang kita mau melihat kehidupan keturunan daripada Nuh, seperti apa mereka. Dan kita masuk ke ayat inti dalam Kejadian 11 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah ayat inti yang menjadi fokus kita sepanjang satu minggu ini ya. Bagaimana di kota Babel Tuhan mengacaubalaukan bahasa, sehingga banyak bahasa yang ada sekarang di bumi ini itu dimulai sejak zaman Babel. Karena apa? Kenapa bisa seperti itu terjadi? Nah, ini kita akan melihat peristiwanya kembali ya dalam pelajaran ini. Baik, di sahabat petang, demikian ringkasannya, Tuhan mengacaukan bahasa manusia, dan manusia itu akhirnya berserak memenuhi bumi. Tuhan melakukannya karena manusia hendak membangun menara yang tingginya sampai ke langit, agar mereka tidak berserak, dengan maksud agar manusia itu bisa menyelamatkan diri dari menara ketika datang air bah. Jadi ini sudah pasca air bah, tapi mereka masih mendirikan satu bangunan, dan mereka hendak membangun menara tinggi. Ya. Tindakan seperti ini menunjukkan manusia tidak percaya kepada janji Tuhan melalui tanda pelangi di langit. Padahal kalau kita lihat di pasal sebelum
pasal 10 dan 11 ini, Tuhan sudah memberikan satu janji bagi Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah, ya. Ada tanda di langit, yaitu pelangi. Tetapi orang-orang yang hidup di zaman ini, mereka menunjukkan ketidakpercayaan mereka akan janji Tuhan itu. Nah, sekarang kita akan melihat anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, Yafet. Dan akhirnya dalam kehidupan anak-anak Nuh, Ham disebut bapak orang Kanaan, ya, atau dia juga dipanggil Kanaan, ya, Ham atau Kanaan. Nah, Kanaan yang justru nanti menjadi tanah perjanjian, ini menjadi antisipasi pada kisah Abraham yang melalui Abraham berkat akan diberikan kepada semua bangsa. Namun garis dari Ham ke negeri Kanaan terputus oleh kisah menara Babel. Ya, jadi sebenarnya apakah Kanaan atau Ham itu adalah seorang yang Tuhan janjikan? Ya, bisa saja melalui keturunannya akan ada maksud Tuhan. Tapi ketika dia membawa orang-orang di kerajaan Babel itu, nah disitulah terputus, ya, sehingga harus dialihkan kepada Abraham. Kembali rencana indah Tuhan bagi manusia terganggu oleh ketidakpercayaannya. Jadi Tuhan sudah berikan tadi janji, tapi karena tidak percaya, akhirnya sirna. Nah, sering sekali dalam kehidupan manusia, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, ya, tidak terjadi apa rencana Tuhan itu karena kekurangan iman dari kita. Apa yang seharusnya menjadi berkat menjadi kesempatan lain untuk datangnya kutukan. Bangsa-bangsa bersatu untuk mencoba mengambil tempat Tuhan. Tuhan menanggapi keinginan jahat manusia itu dan menghakimi manusia. Manusia menjadi kacau bahasanya dan akhirnya tersebar ke seluruh bumi. Memenuhi seluruh bumi merupakan rencana Tuhan sejak awal. Jadi Tuhan memang mau supaya bumi yang Dia ciptakan ini semuanya dipenuhi oleh manusia. Itulah sebabnya rencana Tuhan sejak awal tidak boleh dibendung oleh rencana orang-orang yang ada di zaman ketika mendirikan menara Babel. Nuh mengutuk mengutuk Ham, kedua hukum atau kutuk ini pada akhirnya diubah Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Baik, hari Minggu, kutukan Ham, Kejadian 9, 18-27. Orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan dan telah menuruti seluruh petunjuk Tuhan dengan tepat dan yang telah menyaksikan kuasa Tuhan dan dahsyat ternyata bisa jatuh dalam dosa. Nuh, ya, jatuh dalam dosa. Padahal kita baca di Kejadian pasal yang ke-6, 7, dia seorang yang saleh, ya. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Tapi dia pada saat kita membahas pelajaran hari Minggu ini, dia ternyata bisa jatuh dalam dosa. Nuh minum anggur yang sudah difermentasi sehingga dia jatuh. Nah, ini sama dengan kondisi Adam dan Hawa yang juga jatuh ketika mereka memakan buah yang Tuhan larang di Taman Eden. Dan mereka telanjang. Nuh juga demikian, telanjang, ya. Ketika dia mabuk, jatuh dalam dosa kemabukan itu, telanjang juga. Di bawahlah penutup tubuh. Adam dan Hawa juga mencari penutup tubuhnya. Ya. Ada kutukan di sana, tapi ada juga berkat bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan. Nuh menuruti keinginan hatinya, meminum produk anggur yang sudah difermentasi, sementara Sem, Ham, Yafet justru berusaha menutupi ketelanjangannya. Ham tidak menghormati orang tua. Kegagalan untuk menghormati orang tua akan memengaruhi masa depan anak tersebut. Nah, ya, jadi kenapa masa depan Ham katanya terganggu atau berpengaruh atas apa yang dia lakukan kepada Nuh ketika dia telanjang? Ya, kita sudah melihat di kisah daripada menara Babel ini. Ham dan keturunannya lah yang Tuhan kutuk dan mereka akhirnya tidak berhasil mendirikan menara. Akhirnya mereka gagal untuk merencanakan apa yang mereka sudah rencanakan sebelumnya. Baik, Senin, silsilah kejadian. Kejadian 10, Lukas 3-38. Keberadaan Nuh sebagai penghubung antara generasi sebelum air bah dan sesudah air bah dicatatkan dalam kisah Kejadian 5:32 bahwa Adam meninggal ketika Lamek, ayah Nuh, berusia 56 tahun. Ini berarti Nuh juga mendengar kisah tentang Adam dan keturunannya, ya. Jadi masih tidak jauh, ya. Nuh masih bisa mendengarkan dari orang tuanya bagaimana tentang neneknya, kakeknya, buyutnya, ya.
kisah ini pastilah Nuh teruskan juga kepada keturunannya. Silsilah sejak Adam hingga keturunan Nuh bahkan sampai Yesus Kristus dicatat dalam Alkitab untuk 3 maksud. Yang pertama menekankan sifat historis, yang kedua menunjukkan kontinuitas penulis zaman kuno hingga kontemporer, yang ketiga ini mengingatkan manusia pada kerapuan manusia dan efek tragis dari kutukan dosa dan akibatnya yang mematikan pada semua generasi sebelumnya. Seluruh keturunan Ham, Sem, dan Yafet berjumlah 70 bangsa. Ini menggambarkan 70 anggota keluarga Yakub dan 70 tua-tua Israel ya. Di Kejadian di Keluaran 24. Gagasan antara 70 bangsa keturunan anak-anak Nuh dan 70 tua-tua Israel menyarankan misi Israel kepada bangsa-bangsa. Sejalan dengan itu Yesus mengutus 70 murid ya. Jadi ada 70 keturunan, ini banyak ya. Jumlah 70 ini dalam Alkitab. Ketika Tuhan memisahkan anak-anak manusia keturunan Nuh, maka Tuhan menetapkan wilayah bangsa-bangsa itu menurut bilangan anak-anak Israel. Kaitan ini memberikan penegasan bahwa ada hubungan langsung antara Adam dan para leluhur. Mereka semua adalah tokoh sejarah, bukan fiktif. Ada orang yang mengatakan bahwa cerita atau kisah Nuh adalah fiktif belaka ya. Ini benar-benar real atau pernah terjadi di masa yang lalu. Orang-orang yang nyata dan hidup, tapi mereka memang sudah mati. Ini juga menegaskan bahwa para bapak Alkitab memiliki akses langsung kepada para saksi yang memiliki ingatan pada peristiwa-peristiwa kuno di Alkitab. Karena di zaman mereka berlanjut terus, ya. Kalau tidak bertemu dengan cucunya, ya ada orang tuanya, diceritakan lagi. Alkitab bukan kisah dongeng dan tidak ada yang terputus sejak Adam hingga Perjanjian Baru, ya. Jadi dikisahkan terus. Alkitab itu tidaklah sebuah kitab yang baru didengar oleh seseorang lalu kemudian dituliskan, tetapi yang sudah diturunkan, diceritakan ulang dan dituliskan oleh penulis-penulis Alkitab. Jadi keabsahan dan juga keasliannya bisa kita pastikan terjaga. Selasa 26 April, satu bangsa. Ayat Kejadian 11 ayat 1 sampai 4. Orang-orang yang hidup di zaman setelah air bah belumlah banyak jumlahnya. Dan dalam hidup mereka yang tidak banyak itu, mereka mencoba membangun menara yang mencapai tinggi langit ya, bahkan mereka hendak mencapai surga dikatakan di pelajaran kita. Nah, ini mirip ketika kealahan di dalam Kejadian 1 menciptakan isi bumi ini. Mereka ingin menjadi sama dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang ada di menara Babel itu ketika mereka mendirikan, mereka ingin bersama dengan Tuhan, menyamai Tuhan. Menciptakan apa yang mereka mau. Menciptakan keselamatan mereka sendiri. Nah, ini berbahaya. Ya. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Itu juga lah yang terjadi pada zaman Babylon Nebukadnezar yang meninggikan diri dalam tulisan kitab Daniel. Ini semua dikaitkan sehubungan dengan bangsa-bangsa di bumi berniat untuk melawan Allah. Ya, jadi ada zaman Babylon juga, Nebukadnezar melawan Tuhan. Nah, itu sama dengan orang-orang yang ada di zaman Ham ketika mereka datang atau membangun sebuah menara untuk melawan Tuhan. Ayat hari Rabu. Baiklah kita turun ayatnya, Kejadian 11 ayat 5 dan 7 dan Mazmur 139. Ketika manusia di zaman setelah air bah hendak berusaha naik ke atas dengan membuat menara Babel, di sisi lain Tuhan justru turun untuk datang kepada manusia. Nah, jadi mereka mau mencapai langit, tapi Tuhan justru turun. Usaha manusia untuk naik adalah sia-sia jika tidak diiringi dengan respon Tuhan kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia turun dan mati bagi manusia. Tuhan yang menyelamatkan manusia, bukan manusia itu sendiri bisa menyelamatkan dirinya. Turunnya Tuhan juga merupakan prinsip kebenaran oleh iman dan proses kasih karunia Tuhan. Ya, jadi Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah, dia turun ke dunia untuk mati. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sudah pasti Tuhan akan turun melihat kita dan menolong kita. Kalau itu baik menurutnya, tapi kalau tidak, maka dia akan kacaukan. Sama seperti peristiwa Babel ini ya. Dia kacaukan bahasanya. Akhirnya mereka merasa malu karena menara tidak jadi sesuai yang mereka rencanakan. Karena manusia mengikuti jalan hidupnya sendiri, bukan jalan Tuhan atau cara-cara Tuhan. Baik, Kamis, penebusan orang terasing. Kejadian 11 dan Kejadian 9 ayatnya.
Tuhan sudah menetapkan agar manusia itu memenuhi bumi dengan keturunannya. Kejadian 9:1. Orang-orang di pembangunan Menara Babel lebih suka bersama-sama ketimbang berpencar. Nah, ya. Jadi nggak tahu kenapa pemikiran mereka itu bersama-sama terus. Jangan kita pergi jauh-jauh ya. Kita ini harus satu tujuan untuk mencapai apa yang kita mau. Nah, ini tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Persatuan mereka ini bukanlah persatuan yang baik, tapi justru persatuan yang buruk. Ya, dengan bersama-sama mereka ingin mencari nama, ya, ada motivasi-motivasi yang tidak baik, mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan, sombong, dan akhirnya mereka bertujuan untuk menentang Tuhan, menyamai yang maha tinggi. Nah, ini sama seperti sifat Lucifer ya. Arti kata Babel, Balal, yaitu pintu Tuhan, mengacau balaukan dalam ayat 9 Kejadian 11. Mereka ingin mencapai pintu Tuhan dengan hendak menjadi seperti Tuhan dan menganggap diri Tuhan. Mereka juga bertekad untuk mendirikan Menara Babel dan satu pemerintahan yang mandiri yang tidak melibatkan Tuhan sedikit pun dalam kehidupan mereka. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Ketika kita berusaha untuk mandiri tanpa Tuhan, maka kehidupan manusia pastilah binasa dan hancur. Ada beberapa dari mereka yang masih takut Tuhan, tapi kemudian dipengaruhi oleh orang-orang yang sudah jahat tadi. Itulah sebabnya Tuhan harus turun mengacau balaukan bahasa mereka, agar orang-orang yang masih takut akan Tuhan ini bisa kemudian mereka berpencar dan tetap tidak terkontaminasi. Ya. Pendalaman dan kesimpulan. Usaha manusia setelah air bah untuk mendirikan sebuah menara tinggi dicegah oleh Tuhan agar manusia itu bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi. Babel bertekad membuat satu badan dan membangun kerajaan yang mulia di dunia, puncak yang menjulang ke angkasa, bangunan dan kota-kota hebat. Mereka menyangkal keberadaan Allah, tidak percaya akan janji Allah yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi air bah. Dan hati mereka seperti Kain, anak Adam, yaitu bangkit memberontak melawan Allah. Ya, persis seperti apa yang dilakukan oleh Kain. Tujuan orang-orang ini membangun menara adalah agar mereka bisa menjaga keselamatan mereka sendiri dan mereka akan menjadi berhala bagi diri mereka. Ya, jadi tidak bisa kita menyelamatkan diri, harus Tuhan yang menyelamatkan. Ya, tidak bisa kita melakukan segala sesuatu. Ini juga menjadi aplikasi bagi kehidupan umat Tuhan di zaman sekarang. Bagaimana menara Babel, kisah daripada Ham dan keturunannya menjadi satu pelajaran bagi umat-umat Tuhan. Jangan sampai hendak menyamai yang maha tinggi, memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan campur tangan turun untuk mengacaukannya. Tetapi biarlah Tuhan turun untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk ringkasannya. Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep, bila mana mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin kami akan menanggapi dan mencoba menjawab. Untuk yang pertama ini ada pertanyaan yang masuk, Pendeta, ada beberapa sebenarnya, tapi kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama mungkin ke Pendeta Jimmy Huta Barat terlebih dahulu, nanti ke Pendeta Abigail ya, pertanyaan yang sama. Nah, ini begini pertanyaan Pendeta. Sebelum dan saat air bah, Nuh itu begitu hebat digambarkan ya. Dia setia dan begitu bergantung kepada Tuhan. Bahkan minggu lalu itu Nuh benar-benar menunggu Tuhan ya, walaupun dia sudah begitu bijaksana mengeluarkan beberapa burung, melepaskan beberapa burung, tapi dia tetap menunggu instruksi Tuhan. Jadi kelihatan sangat bergantung kepada Tuhan. Tapi setelah air bah, justru catatan yang didapatkan adalah Nuh mabuk gitu ya, dan ada peristiwa yang memalukan dari anaknya juga ya. Nah, kira-kira apakah sebab Nuh yang begitu setia itu, yang telah melewati pengalaman iman yang luar biasa ya, cerita air bah itu, malah jatuhnya mabuk ya. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita Nuh ya? Pertama, kenapa Nuh yang punya pengalaman iman begitu luar biasa bisa jatuh? Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kejatuhan Nuh? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Jadi kalau kita melihat kembali di Kejadian pasal yang ke-9 ya, dikatakan di sana ayat
ayat 20, Nuh menjadi petani ya, petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi memang aktivitas Nuh setelah air bah, dia menyemai anggur, lalu kemudian dia rawat, dia buat bagus, dan akhirnya banyak hasilnya ya, banyak hasilnya. Dan ketika berhasil, dia pun meminum anggur itu ya, anggur itu. Nah, sekarang menjadi satu ironi, kenapa seorang yang takut akan Tuhan, ya kalau menanam anggur itu bagus ya, bagus. Tapi kalau kemudian meminum anggur yang sudah difermentasi itu kan nggak bagus. Nah, kenapa dia sampai seperti itu? Memang di Alkitab tidak ada dicatat, hanya ada apa? Setelah berbuah, ya kebun anggurnya sukses, ya, lalu kemudian dia meminum anggur, lalu kemudian mabuk. Nah, saya hanya bisa menyampaikan bahwa di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan selalu ada pencobaan yang setan mau laksanakan, atau setan berusaha untuk mencoba umat-umat Tuhan, terlebih orang-orang yang memang sudah sangat setia kepada Tuhan. Ya, sehingga di dalam kegiatan, di dalam berkat yang Tuhan berikan kepadanya seperti Nuh tadi, tidak tertutup kemungkinan dia pun berdosa, melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Ya, nah inilah yang membuat Nuh menjadi jatuh. Ya, tentu dia juga seorang manusia biasa ya, seorang manusia biasa, walaupun di Kejadian pasal yang ke-6 dan 7 dikatakan dia adalah orang yang saleh, tapi dia pun adalah orang biasa. Dan ketika dia melakukan pekerjaan, ya bisa saja dalam pekerjaannya dia jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya dia lebih menginginkan lebih dibuahi oleh hawa nafsu, dan akhirnya sampai berdosa. Itu mungkin yang bisa saya anggapi, Pendeta. Amin. Terima kasih, Pendeta. Bagaimana Pendeta Abi, mungkin ada tambahan, tanggapan, pertanyaan yang sama? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang kalau dalam Alkitab, kalau kita baca sekilas, tidak menjelaskan kronologi cerita begitu detail ya. Seperti tadi disampaikan, dia punya kebun anggur dan katakan dia pertama-tama memilikinya, dan langsung dituliskan di sana bahwa dia mabuk. Ya, kalau saya melihat pandangan saya secara pribadi melihat kisah ini, memang bisa kita lihat secara sederhana bahwa orang yang berjalan bersama Tuhan tidak juga dia lepas dari pencobaan, tidak juga dia lepas dari godaan. Justru mungkin saja orang yang berjalan bersama Tuhan, godaan itu jauh lebih besar dan jauh lebih keras. Dan kebetulan di sini Nuh jatuh dalam dosa yang berhubungan dengan anggur, yaitu kemabukan. Ya. Dan akhirnya itu justru juga akan menjadi kutuk ya bagi anak-anaknya. Jadi ya secara singkat dalam Alkitab tidak begitu menjelaskan, tapi saya juga belum sempat membaca beberapa komentar mengenai peristiwa ini. Tetapi yang jelas pandangan saya secara pribadi, setiap orang, terutama orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, tidak berarti lepas dari pencobaan. Bahkan mungkin pencobaan itu akan datang lebih keras, dan kebetulan Nuh jatuh di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Saat ini mungkin kita ke Pendeta Pardosi terlebih dahulu. Pendeta, tadi ada pertanyaan tentang Nuh ya. Mungkin saya ulangi ya. Sebelum dan saat air bah, Nuh tuh begitu hebat digambarkan ya. Begitu setia dan bergantung kepada Tuhan. Tapi setelah air bah, kita lihat Nuh jadi mabuk ya. Padahal waktu mau keluar dan masuk bahtera itu begitu bergantung pada Tuhan. Nah, kira-kira apa sebab Nuh yang begitu setia, yang telah melewati pengalaman iman, malah jatuh dalam mabuk? Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita kejatuhan Nuh? Pendeta Riki, boleh nggak saya juga menambahkan pertanyaan dari pertanyaan ini? Silakan, Pendeta. Ini soal aplikasi. Oke. Nuh itu kan sebelumnya itu ada banyak orang jahat, tapi dia benar di hadapan Tuhan, mendapat kasih karunia. Dia lolos, masuk dalam bahtera, lalu dia bebas.
Berarti kan sebenarnya istilahnya, logikanya kan begini. Ya, berarti Nuh ini sudah benar dong, dia sudah tahu akibat dosa itu di mana. Kok dia masih mau jatuh dalam dosa? Apakah bisa juga ini menjadi alasan seperti ini? Nanti kita ya hidup benar, lalu nanti masuk dalam kerajaan surga. Tiba-tiba di surga nanti buat jatuh lagi dalam dosa. Kan yang kita mau hanya pikiran kita. Apakah bisa juga seperti itu? Ataukah ini hal yang berbeda? Kenapa di zaman Nuh bisa jatuh lagi dalam dosa, padahal dosa sudah dilenyapkan pada saat itu, tapi nanti kenapa waktu yang Yesus datang, apakah waktu di surga masih bisa kita jatuh dalam dosa atau enggak? Kira-kira. Terima kasih Pendeta Adrian. Silakan Pendeta Pardosi, satu pertanyaan plus tambah. Terima kasih, salam jumpa kembali. Ya, terima kasih, salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat konsep ya yang sudah hadir mengikuti secara live di Facebook. Saudara, jangan lupa bahwa walaupun Nuh itu orang benar, tapi tubuh jasmaninya adalah tubuh jasmani orang berdosa. Itu harus dipahami baik-baik. Adam saja dan Hawa yang tubuh jasmaninya tidak dikuasai dosa, ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Dan itu sudah terbukti dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, apalagi Nuh yang hidupnya secara roh, dia memang orang benar, dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, tetapi secara tubuh jasmaniahnya, dia adalah orang berdosa. Sehingga boleh saja bahwa tubuh jasmanianya itu membuat apa? Dorongan-dorongan yang besar ke dalam diri Nuh. Kita tidak tahu apakah sudah ada teknologi waktu itu untuk fermentasi anggur. Ya, kita nggak tahu karena kan Nuh orang yang pertama yang ada di atas dunia ini setelah air bah, ya, dengan anak-anaknya. Ya. Ada kemungkinan ini entah salah meramu kali, bisa saja kan? Ya. Karena tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa orang-orang setelah air bah itu memang biasa minum anggur fermentasi, belum. Ya bisa saja ini salah ramu gitu, mungkin dicoba-coba atau setelah diperas ditinggalkan 4-5 hari. Ya lalu kalau ditambah ini enak kali ya, pas ditambah diminum ya kayaknya enak. Setelah enak pusing kepala dia kan, lalu mabuk dan lain sebagainya. Bisa saja demikian. Ya. Tetapi saya bukan mau membuat pembelaan Nuh itu mabuk, bukan. Ya. Bisa saja dia sengaja membuat fermentasi anggur itu, atau bisa saja dia tanpa sengaja karena tidak ada contoh, dia membuat olahan produk anggur, dan ternyata olahan produk anggur itu menjadi anggur yang memabukkan. Bisa saja terjadi. Tapi pada dasarnya adalah Nuh itu tubuh jasmaninya masih dikuasai apa? Dosa. Ini harus dipahami. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau nanti kita masuk ke sorga bagaimana? Di sorga nanti tubuh jasmania kita sudah tidak lagi dikuasai dosa. Ya, tubuh yang baru, tubuh ya seperti Adam dan Hawa sebelum dalam dosa. Lalu apakah kita ada kemungkinan jatuh dalam dosa? Ya tetap ada. Tetap ada. Tapi hanya orang yang bodoh yang mau jatuh lagi ke dalam dosa. Karena kita sudah tahu pahitnya dosa itu bagaimana. Ya. Masa mau makan lagi buah pengetahuan baik dan jahat? Nggak ada lagi di sorga dan di bumi nanti 1000 tahun. Di sorga dan nanti selama-lamanya di bumi ini. Baca di Alkitab Wahyu 21-22. Tidak ada lagi buah pengetahuan baik dan jahat. Ya kan? Berarti tidak ada lagi ujian kepada saudara dan saya di sorga dan di bumi ini. Tidak ada lagi ujian. Adam dan Hawa ada ujiannya. Karena ingat, karakter Adam dan Hawa itu masih 0 loh. Kan dia baru diciptakan. Itu sebabnya dia harus diuji supaya karakternya apa? Berkembang. Nah kalau kita nanti, mudah-mudahan puji Tuhan masuk sorga kita, karakter kita ini sudah berkembang di dunia ini. Dan tidak akan mungkin lagi kita mau jatuh dalam dosa. Kalau ada lagi di antara kita mau jatuh dalam dosa setelah di sorga, ya sudah lebih bagus nggak usah masuk sorga, capek sekali kan. Ya kalau toh juga nanti di sorga jatuh dalam dosa juga, ya capek juga kita ngapain, ya mendingan sekarang aja. Ya kita nikmati semua hidup ini kan gitu ya. Nah, jadi itu yang saya pahami dari Alkitab. Nuh itu tubuhnya masih dikuasai apa? Dosa, sehingga keinginan-keinginan manusiawi itu
Walaupun tadi saya katakan contohnya belum ada di Alkitab orang mabuk, baru Nuh yang pertama, dan kisah itu kan langsung Nuh dengan keturunannya, ya. Dan itu berarti Nuh lah yang paling tua dari semua penduduk dunia pada saat itu. Jadi pasti belum ada contoh-contoh tentang orang mabuk dan lain sebagainya. Atau mungkin sebelum Nuh sudah ada produk kemabukan itu, bisa saja. Karena mereka itu kan kawin-mawin dan makan minum. Betul ya? Kawin-mawin dan makan minum kan, Kejadian pasal 6. Bisa saja sudah ada contoh itu. Tapi saya mau jawab bahwa Nuh itu tubuhnya masih apa? Dikuasai dosa. Sehingga bisa saja keinginan-keinginan daging itu muncul dalam dirinya. Terima kasih banyak. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pendeta Pardrosi. Nah, kita ke pertanyaan yang kedua. Mungkin ke Pendeta Matias Tani lebih dahulu. Nanti Pendeta Jimmy Huta Barat boleh menambahkan ya. Tuhan membuat air bah karena dosa begitu banyak. Melenyapkan kejahatan. Tapi baru beberapa waktu, bahkan generasi setelah air bah itu, kejahatan muncul lagi. Nah, pertanyaannya, apa air bah Tuhan gagal membuat dunia jadi baik? Atau bagaimana kita lihat cerita ini? Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom, selamat malam, selamat jumpa kembali sahabat konsep. Ini pertanyaan yang baik dan harus ditelaah dengan baik kalimat dari pertanyaan ini. Mana yang benar, Tuhan melenyapkan dosa pakai air bah atau Tuhan melenyapkan manusia yang berbuat dosa? Karena di dalam Kejadian 6 ayat 7 di situ jelas bahwa berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Kenapa? Karena kalau konsepnya dosa diberhentikan waktu itu, maka percuma dong nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. Karena nggak sampai Yesus, dosa sudah selesai di air bah. Jadi ini harus dipahami dengan baik pertanyaan ini ya. Karena kalau pertanyaan ini dipahami dengan baik, maka Tuhan menghapuskan manusia yang berbuat dosa, bukan dosa yang dihapuskan waktu itu. Supaya pas dengan Kejadian 3 ayat 15, digenapilah nubuatan dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat yang akan mengakhiri dosa itu. Ya, jadi apakah Tuhan gagal dalam hal ini? Bagi saya Tuhan tidak gagal. Justru Tuhan memberikan inisiatif yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi pola bekerja Allah sampai nanti Yesus datang. Bahwa di setiap zaman ada orang jahat, tapi di waktu yang sama juga ada juga umat yang setia. Ya, polanya dari zaman Nuh, ya banyak orang yang jahat, tapi Nuh mendapat kasih karunia karena dia benar di hadapan Tuhan. Sampai nanti akhir zaman juga banyak orang jahat, tapi ada juga umat-umat Tuhan yang benar hidupnya, dan mereka akan mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi harus dipahami bahwa air bah dibuat oleh Tuhan bukan menghentikan dosa. Air bah dibuat oleh Tuhan untuk menghentikan manusia yang berbuat dosa. Makanya di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima itu jelas bahwa ketika dilihat Tuhan, kejahatan manusia semakin besar di bumi. Jadi objek yang melakukan dosa bukan dosanya yang diberhentikan. Karena kalau sampai kita tidak memahami pertanyaan dengan baik, kita mengambil kesimpulan air bah dipakai oleh Tuhan untuk menghentikan dosa, berarti wah, Yesus nggak jadi datang karena sudah selesai dosa itu di air bah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Menarik ya. Jadi Tuhan melenyapkan manusianya ya. Nah, itu dia. Bagaimana Pendeta Jimmy? Mungkin ada tanggapan pertanyaan yang sama, Pendeta? Baik, tadi pertanyaannya Tuhan membuat air bah karena dosa begitu banyak, melenyapkan manusia ya. Ya, memang karena dosa waktu itu ya, sudah kejahatannya katanya merajalela sampai naik ke surga, maka Tuhan hancurkannya. Tapi kemudian setelah tidak ada lagi dosa dilenyapkan, maka muncul satu generasi yang tidak jahat, kan begitu. Itulah Nuh dan keluarganya. Tapi muncul lagi kejahatan. Muncul lagi kejahatan setelah berakhir hukuman tadi itu. Nah, apakah Tuhan gagal? Ya, tidak pernah Tuhan gagal ya. Tuhan itu kan selalu dia Maha tahu. Dia tahu apa yang dia buat ketika dia harus menghancurkan dunia dengan air bah, dia tahu itu paling tepat ya. Lalu kemudian ketika dia
hanya mengacaukan bahasa, dia tahu itu yang paling tepat saat itu. Tidak kemudian dihancurkan lagi secara air bah lagi, ya, atau dilenyapkan lagi secara api, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang Tuhan yang lebih tahu apa hukuman bagi orang-orang jahat di setiap zaman. Ya, nanti juga kan seperti itu. Ketika kita tidak setia di akhir zaman, hukuman pun akan menjadi bagian kita. Ya, tidak hukuman dikacaukan, tidak hukuman air bah, tapi hukuman yang lain lagi. Nah, artinya bahwa ketika orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan sampai kapanpun, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Tabarat. Kita ke Pendeta Pardosi. Pendeta Pardosi, ini pertanyaan yang kedua. Mungkin saya ulangi ya. Tuhan membuat air bah itu karena dosa begitu banyak ya, dan melenyapkan kejahatan. Tapi baru beberapa waktu, bahkan generasi setelah air bah, kejahatan muncul lagi. Apa air bah Tuhan gagal membuat dunia jadi baik? Nah, bagaimana kita lihat cerita ini, Pendeta? Konsep air bah itu adalah konsep untuk menjaga orang yang benar dari pengaruh yang lebih parah. Ya. Karena kalau dibiarkan seperti itu, maka kelompok benar yang disebut sebagai anak-anak Allah itu bisa semua terkontaminasi menjadi rusak. Ingat, air bah itu tidak menyelesaikan masalah dosa, tidak. Karena yang diselamatkan itu pun masih di dalam keadaan berdosa. Ya, tadi saya katakan bahwa Nuh itu kan tubuhnya masih dikuasai dosa. Hati pikirannya boleh saja dia juga masih dikuasai oleh dosa, tapi dia sudah tidak bercela di hadapan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya dia bisa mabuk. Nah, Anda boleh bayangkan pengaruh yang besar yang dibawa Nuh. Kalau kita mau katakan bahwa pesta pora di zaman sebelum air bah itu adalah pesta pora mabuk-mabukan, berarti pengaruh yang besar itu ternyata muncul lagi dalam diri Nuh. Betul ya? Muncul, dia bisa muncul gitu. Jadi air bah itu tidak menyelesaikan masalah dosa. Masalah dosa itu hanya selesai melalui Yesus Kristus. Ya. Air bah itu adalah gambaran bagaimana Tuhan akan memisahkan antara orang benar dan orang jahat. Itu gambarannya seperti itu. Nah, sebelum orang benar ini benar-benar hancur nanti karena pengaruh yang luar biasa, maka dia dipisahkan. Siapa yang percaya kepada perkataan firman Tuhan, khotbah dari Nuh, masuk ke dalam bahtera, maka dia dikategorikan sebagai orang yang benar yang mau dipisahkan Tuhan dari orang-orang yang jahat atau keturunan anak-anak manusia itu. Namun 8 orang yang dipisahkan yang masuk ke dalam bahtera atau yang memilih masuk ke dalam bahtera itu ternyata dalam kehidupannya ya ada persoalan setelah air bah itu. Persoalannya Nuh, persoalannya Ham, ya, yang membiarkan ayahnya tetap telanjang dan melihat ketelanjangan ayahnya sambil menceritakan kepada orang-orang yang lain. Nah, ini kalau menceritakan kepada orang-orang yang lain kan berarti sudah ada juga orang yang hidup di zaman itu selain Nuh dan keluarganya, kan begitu ya? Selain Nuh dan keluarganya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi air bah bukan rencana Tuhan menyelesaikan masalah dosa, bukan. Ya. Nanti api bah, barulah masalah dosa itu benar-benar selesai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi ya. Jawabannya begitu jelas, begitu tegas. Saya pikir untuk kita bisa pahami dengan mudah. Ini pertanyaan yang terakhir kelihatannya Pendeta. Saya mau ke Pendeta Jimmy terlebih dahulu dan nanti ke Pendeta Ari kemudian ya. Di pelajaran sekolah Sabat terlebih di hari Kamis itu kan bahkan dari hari sebelumnya ya ada cerita tentang Menara Babel. Lalu ada cerita tentang Menara Babel itu ada kalimat mencari nama gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah begini Pendeta, ini mungkin pertanyaan aplikatif ya. Sekarang ini seperti apa gitu. Kira-kira apa bentuk nyata daripada cari nama pada saat ini? Lebih khusus dalam pelayanan ya, dalam gereja kita gitu ya. Karena dulu cari nama bikin apa namanya? Bikin menara gitu. Sekarang apa cari nama gitu. Nah, mungkin Pendeta Jimmy boleh
tanggapi, nanti kemudian ke Pendeta Ari Depari. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Sorry saya pakai ini ya, karena ada gangguan di layar laptop. Baik, jadi itu pelajaran hari Kamis ya, cari nama. Jadi ketika orang-orang yang hidup di zaman Ham itu, yang kemudian mereka ingin mendirikan Menara Babel, mereka mau menyamai Tuhan, mendirikan setinggi-tingginya, dikatakan di pelajaran hari Kamis itu mencari nama. Nah, ini menjadi menarik oleh karena ini adalah salah satu motivasi ya, motivasi yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya mereka itu tidak harus mencari nama. Ya, mereka itu hanya dapat melakukan apa yang mereka lakukan ya, tidak kemudian mereka mau membuat mereka jadi hebat ya. Nah, di sini sudah menjadi negatif kehidupan atau pola atau pemikiran hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya membuat menara ini ya. Nah, di zaman sekarang seperti apa nih cari nama? Kalau zaman Babel mereka cari nama untuk membuat apa namanya bangunan supaya mereka diakui oleh diri mereka sendiri dan diakui oleh orang lain, dan bahkan mereka pun sebenarnya berniat supaya Tuhan akui kan begitu. Oh, ini hebat ya kan. Tapi nggak mungkin Tuhan mengakui mereka karena mereka adalah manusia yang tidak melebihi Tuhan. Nah, sekarang bagaimana orang bisa mencari nama? Mencari nama dengan motivasi-motivasi lain. Ya, di gereja apa motivasi orang itu di gereja? Motivasi yang dia lakukan di gereja, mencari nama, membuat sesuatu hal, tapi kemudian supaya dia dilihat, dia lebih menonjol. Padahal sebenarnya dia itu adalah memiliki satu tujuan, ya, bahkan dia mau supaya menjadi lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini kan motivasi-motivasi di jemaat. Ketika dia punya uang, dia mau sumbangkan untuk yang memerlukan, tapi kemudian dia tinggi-tinggikan apa yang aktivitas dilakukan, disebar-sebarkan. Ya, ini kan tidak baik ya untuk kehidupan seorang umat Tuhan. Jadi secara aplikasi bahwa mencari nama ini masih banyak di kalangan umat Tuhan yang seharusnya tidak usah kita tiru, karena ini adalah pola yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Tuhan. Jadi ujung-ujungnya nanti mereka akan melawan Tuhan dan kecenderungan untuk meninggikan diri sendiri itu sangat besar, ya. Dan akhirnya mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy. Pendeta Ari boleh menanggapi Pendeta pertanyaan yang sama, kira-kira sekarang ini apa itu cari nama? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Pendeta Jimmy sudah bicara bagian-bagian yang umum tadi mengenai hal ini. Secara khusus kita bicara tentang kesombongan, dan kita sama-sama tahu itu adalah salah satu sifat yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan pertanyaan ini berbicara tentang bagaimana dengan pelayanan. Saya pikir dalam dunia pelayanan hal ini mau tidak mau terjadi, karena secara kemanusiaan banyak orang yang belum meninggalkan egonya, sehingga hal yang paling relevan menurut saya dalam pelayanan bahwa ada orang yang memang berusaha untuk menonjolkan diri, baik untuk mengerjakan sesuatu ataupun setelah melakukan sesuatu. Ya, ada orang yang mau melayani kalau dia memang punya jabatan atau tugas. Kalau tidak, dia akan menghadap 180 derajat dari pelayanan itu dan tidak mensupportnya karena tidak ada namanya di situ, begitu. Lalu ada mantan-mantan dari pemimpin-pemimpin gereja yang selalu kasih tahu, oh waktu saya dulu begini begitu, sekarang enggak seperti itu lagi. Karena memang banyak orang yang secara tidak sadar, mungkin ya mudah-mudahan tidak sadar, kalau sadar ya bahaya, melakukan pelayanan sekaligus menyombongkan diri, dan itu menjadi satu ego yang sangat meracuni pekerjaan-pekerjaan di jemaat. Ya, dan saya pikir akarnya itu hampir sama dengan motif pendirian Menara Babel tadi.
Sehingga dalam diskusi sekolah sahabat kita, sahabat ini kita harus tekankan bahwa cari nama dalam bentuk apapun itu jangan sampai terjadi dalam motif pelayanan kita. Bahkan pendeta pun bisa terjadi itu, karena pendeta juga dia bilang dulu saya waktu di situ hebat gereja itu, tapi sekarang tidak begitu lagi dan lain sebagainya. Ya, ini adalah satu hal yang bisa kita hubungkan dengan kesombongan dalam motif mendirikan Menara Babel. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Depari. Mungkin ini terakhir ya sebelum ke Pendeta Pardosi. Pendeta Dwi, bagaimana Pendeta mungkin ada tanggapan tentang bentuk nyata sekarang ini dari cari nama apalagi dalam pelayanan gereja? Monggo Pendeta. Ya, ini adalah berkaitan, jadi kita berbicara tentang motif seseorang untuk melayani Tuhan. Apa sih sebenarnya motif kita untuk melayani Tuhan? Apakah karena supaya kita masuk surga? Apakah karena kita sudah dibayar? Apakah karena hal yang lainnya? Kayak gitu. Sedangkan motif yang benar adalah karena kita mengasihi Tuhan dan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu kita harus melayani. Pelayanan adalah sebagai bentuk ucapan syukur. Dan di dalam pelayanan itu yang berhak mendapatkan reward satu-satunya adalah Tuhan. Yang mendapatkan penghargaan adalah Tuhan. Mencari nama melalui pelayanan, anggap aja misalnya personal branding, misalnya, atau supaya kelihatan eksis, supaya terlihat seperti orang yang baik begitu, sehingga nanti kalau melamar pekerjaan dapat referensi, oh ini dia aktif di gereja, aktif melayani dan sebagainya. Ada piagam-piagam memberikan seminar dan ini itu bisa menjadi personal branding bagi dia sebagai referensi. Ada banyak sekali orang yang mungkin melakukan itu, mungkin ya. Nah, semua itu berarti sedang tidak melayani Tuhan, tetapi hanya melayani diri sendiri. Begitu. Upahnya tentu saja tidak ada daripada Tuhan. Upahnya ya tadi mendapatkan personal branding itu saja. Dan berkaitan tadi dengan Menara Babel, itu adalah sebuah dosa dan mungkin saja ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah dosa. Oleh sebab itu dalam melayani kita harus betul-betul motif kita harus betul-betul kudus dan benar sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Karena kita melayani Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena hal yang lain, bukan karena ada tujuan yang lain. Itu saja mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ke Pendeta Pardosi. Ini pertanyaan terakhir Pendeta, nanti boleh sekalian closing statement. Jadi bentuk nyata dari cari nama saat ini ya, terlebih khusus dalam pelayanan atau gereja kita. Silakan Pendeta. Ya, mencari nama itu kan artinya kita fokusnya kepada diri, kepada kemuliaan diri. Ini perlu dipahami baik-baik, ya, bahwa ketika keturunan Nuh itu mereka tidak mau menyebar, padahal Tuhan katakan mereka harus menyebar, memenuhi bumi. Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi air bah. Kan itu yang memotivasi mereka untuk membangun Menara Babel itu. Mereka mau memastikan bahwa Menara Babel itu adalah gejala alam. Air bah itu adalah gejala alam. Itu sebabnya mereka mau naik sampai ke langit untuk memastikan bahwa memang betul itu gejala alam. Padahal air bah itu bukan hujan, saudara. Ya. Air bah itu adalah air yang waktu penciptaan dipisahkan Tuhan, sebagian naik ke atas, itu yang diturunkan Tuhan lagi, dan itu bukan sekedar hujan. Kalau hujan aja belum ada di zaman air bah. Belum ada hujan. Jadi itu bukan sekedar hujan, tapi itu adalah air yang dipisahkan Tuhan pada hari yang kedua penciptaan itu yang diturunkan Tuhan kembali ke bumi ini. Itu sebabnya menjadi benarlah bahwa bumi ini tertutup lagi dengan air, karena pada awalnya bumi ini memang ditutup dengan air. Jadi proses atau dorongan-dorongan daging itulah yang membuat mereka untuk membangun Menara Babel. Dan kalau sudah dibangun, maka kecenderungan manusia itu adalah untuk mencari nama buat dirinya. Supaya orang mengingat dia.
si pembangun menara ini, si perencana pembangunan menara ini, ya kan? Contohnya kalau saya sekarang bangun sebuah gedung yang saya kasih nama umpamanya Milton si kaya raya atau si sultan. Setiap kali saudara melihat gedung saya itu, saudara pasti melihat saya. Saudara pasti mengingat saya. Milton, si sultan, anak Medan, contohnya begitu, ya kan? Nah, jadi kalau saya buat nama itu seperti nama saya, maka orang akan melihat saya. Orang akan memuja saya. Bukan lagi melihat atau memuja Tuhan yang adalah sumber dari kekuatan, kuasa, dan hikmat yang ada pada diri manusia. Itulah sekalian closing statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Kita ke Pendeta Jimmy Huta Barat, sekalian closing statement Pendeta. Baik, sebagai closing statement ya, pelajaran ini adalah semua bangsa dan Babel ya. Jadi bagaimana kehidupan di Babel pada saat itu ketika mereka mendirikan ya, ada orang-orang yang menjadi satu bangsa di sana yang akan direncanakan berdiri sendiri ya, menjadi bersatu. Nah, sekarang juga ada konsep Babel seperti ini di dunia zaman akhir ya, yang akan menyatukan semua bangsa-bangsa ya menurut pengajaran mereka ya, menurut apa yang mereka lakukan ya, doktrin-doktrin mereka, dan ini memberikan satu ujian bagi kita sebagai umat Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan ya. Tadi kalau kita lihat di pelajaran itu ada orang-orang yang tidak terkontaminasi katanya. Itulah sebabnya Tuhan mau sebarkan mereka supaya mereka juga tidak jadi jahat ya. Nah, sekarang juga di zaman sekarang setan juga sedang merencanakan akan dikumpulkan semua bangsa di dunia ini untuk nantinya melawan kerajaan surga ya. Sama seperti Babel juga, mereka meninggikan menara untuk melawan Tuhan. Sekarang juga itu terjadi di dunia saat ini. Nah, bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang tetap berada di dalam kebenaran untuk tetap setia, ya, untuk tetap tidak mau ikut-ikut dengan mereka, tapi kita justru tetap takut akan Tuhan, agar kemudian kita tidak dicurahi murka Tuhan, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan bila mana Tuhan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Huta Barat, terima kasih Pendeta Pardosi dan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sahabat konsep yang sudah menyaksikan. Saya percaya ada banyak hal baik, pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan. Kita akan tutup diskusi Sekolah Sahabat saat ini. Pendeta Alexander Hetairi Rihon memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh belajar diskusi Sekolah Sahabat yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, yang kami boleh dapati di dalam materi yang telah disampaikan. Kami boleh belajar bagaimana peristiwa melalui air bah dan dilanjutkan mengenai peristiwa Menara Babel mengajarkan kepada kami yang hidup sekarang ini untuk berserah dan sepenuhnya takut kepada Tuhan, bagaimana Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kami juga bersyukur melalui pemahaman hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang memberikan pemahaman demi pemahaman melalui pelajaran Sekolah Sahabat kami boleh dipahami dengan baik, sehingga ketika kami boleh mendapatkan penjelasan ini, kami boleh lebih semakin mengerti maksud-maksud Tuhan untuk tetap konsisten menyelamatkan kami hingga sampai saat ini. Berkati seluruh sahabat-sahabat konsep juga yang boleh bergabung di Facebook maupun di Zoom. Biarlah Tuhan juga boleh berkati mereka semua, agar segala sesuatu pelajaran yang boleh didapati pada malam hari ini membawa iman kami lebih teguh dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang akan menjemput kami untuk sampai di surga. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah diskusi Sekolah Sahabat kita saat ini. Terima kasih sudah bergabung. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.